Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di panggung soalnya saya gampang grogi orangnya. Apalagi kalau di depan Mas Pram. Besti lama 36 tahun jadi wartawan, salah satu narasumber pertama yang saya kenal, beliau masih politisi. Mas Pram itu selalu fully support, di sini ada hadir dua jurnalis super senior, bahkan lebih senior dari saya, Bang Don Bosco. Pemilik dari Tutur Media, sebelumnya bosnya Metro TV, kemudian SCTV, Mas Bambang Harimurti, kalian suka, ada dua-duanya ini podcaster top sekarang ya. Mas Bambang Harimurti dulu adalah Pemret Tempo ya. Jadi tahulah ini orang-orang yang mengikuti perjalanan karirnya Mas Pramono Anung. Orang yang kalau boleh saya mengatakan satu hal saja, orang yang selalu tepat menempatkan dirinya di semua posisi, benar gak Bang? Ya, termasuk posisi sekretariat kabinet level menteri beneran ya, eselonnya selama 10 tahun di era pemerintahan Presiden Jokowi ya. Jadi tadi MC sudah menjelaskan, Mas Pram ini ketujuh kali kami melakukan di bawah kepemimpinan IDN, Winston dan William sejak 2019. Satu-satunya yang kami tidak melakukan 2021 karena COVID dan kami tidak ingin melakukannya secara online ya, karena vibes-nya beda ya. Dan memang kenapa disebut Future Leaders, kami berharap ini semacam menjadi leadership camp 2 hari di mana peserta dapat berinteraksi dan mendapatkan ilmu langsung dari mereka yang memang pembuat kebijakan di bidang masing-masing. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Pram. Tapi sebelum saya mengundang Mas Pram ke atas untuk menyampaikan hal-hal termasuk oleh-oleh dari Singapura, termasuk tadi sempat ngobrol soal rencana bagaimana membuat Jakarta menjadi kota yang makin modern dan menyenangkan buat penduduknya. Saya mau nanya satu hal, Mas Pram boleh nggak di depan sini Mas? Karena Mas Pram ini juga salah satu pejabat Bang Don sama Mas Bambang yang paling jago menghadapi wartawan, benar nggak? Mas Pram, ini banyak yang sekarang bertanya. Ada 2 pertanyaan Mas Pram. Apa bedanya pada saat jadi Seskap sama jadi gubernur DKI? Tersenyumnya gubernur lebih lebar. Oke. Kenapa tuh? Yang pertama bisa mengeksekusi dan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama kesehatan dan pendidikan. Sebetulnya pekerjaan jadi Seskap itu apa Mas? Menyiapkan kepada presiden. Sebenarnya banyak orang yang tidak tahu. Job desk-nya apa? Coba dijelasin. Semua banyak yang tidak tahu bahwa Kepres termasuk rapat. Jadi Seskap itu adalah ketua kelas di kabinet pada waktu zaman Pak Jokowi. Dan Mas Pram juga termasuk mencatat semua pembicaraan dan menyeruskan kepada semua menteri-menteri gitu ya? Termasuk menteri mau ngomong 3 menit ya kita batasi 3 menit. Oh gitu ya. Termasuk menjadi juru bicara juga? Saya mau jadi pembicara di sini, terima kasih. Silakan Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya yang sungguh saya hormati Bapak Winston Utomo, CEO IDN, dan juga Pak William Utomo, COO IDN, Mbak Uni Lubis, Bang Don, Mas Bambang Harimurti, Bupati Banyuwangi, para pejabat DKI Jakarta, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi hari pergi menuju Dharma Wangsa. Bertemu sahabat dari berbagai profesi. Hadirin forum bersama generasi muda Indonesia dalam Indonesia Summit yang penuh inspirasi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman tentang apa yang menjadi tema utama pada hari ini mengenai teknologi, digitalisasi, artificial intelligence dan sebagainya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Uni, kebetulan kemarin 2 hari saya baru pulang dari Singapura menjadi salah seorang pembicara utama di forum tersebut.
hadir hampir 100 lebih gubernur, wali kota seluruh dunia. Yang menjadi salah satu topik adalah apa yang kita bahas pada hari ini. Sehingga tepat sekali dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Uni, maka saya ingin berbicara mengenai beberapa hal. Yang pertama, dalam era algoritma, dalam era algoritma ini, secara signifikan orang akan bisa melihat apa yang berubah dan bisa berubah, dan bagaimana perubahan itu terjadi, dan bagaimana kota-kota itu bersaing. Saudara-saudara sekalian, sebagai contoh salah satunya adalah ketika Jakarta melakukan pembenahan hal yang berkaitan dengan transportasi publiknya. Dulu ketika saya mencanangkan tentang Trans Jabodetabek, pasti orang nggak menyangka bahwa itu kemudian secara signifikan mempengaruhi bagaimana Jakarta dalam sistem transportasinya. Dulu Jakarta hanya punya yang disebut dengan Transjakarta. Sekarang dengan Trans Jabodetabek, orang dari saben area atau daerah-daerah pendukung Jakarta lebih mudah bisa ke Jakarta. Karena memang persoalan utamanya itu adalah ketika kurang lebih 4 juta, 3,5 sampai 4 juta orang pagi hari datang ke Jakarta, sore hari atau malam hari mereka kembali ke kediamannya masing-masing. Disitulah traffic jam terjadi, kemacetan terjadi, keluh kesah di mana-mana. Maka kami buka apa yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Dari Jakarta, dari Blok M ke Bogor, Blok M ke Alam Sutra, Blok M ke PIK, Blok M ke Soekarno-Hatta, dari Duku Atas ke Bekasi dan sebagainya. Maka apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Dulu sebagai contoh, dulu dari Blok M ke Bogor itu hanya dirancang setiap hari kurang lebih 2.000 orang. Sekarang rata-rata sudah di atas 8.000 orang. Maka dengan demikian kami tetap menerapkan tarif kurang lebih 3.500 pada saat setelah jam 6 pagi, di bawah jam 6 itu Rp2.000. Saya meyakini inilah salah satu hal yang kemudian bisa mempengaruhi orang untuk berubah dari kendaraan pribadi menjadi naik kendaraan publik. Jakarta sudah dengan konektivitas 93%. Dulu awal-awal saya menjabat sebagai gubernur, orang menggunakan kendaraan publik secara terus-menerus baru kurang lebih 22%. Sekarang sudah dekat di angka 30%. Apa yang kemudian dilihat oleh dunia terhadap hal ini? Saudara-saudara boleh cek bahwa Jakarta yang dulu tidak pernah dianggap sebagai kota dengan infrastruktur publik yang baik, kita sekarang untuk transportasi, kita sudah kota dengan nomor 2 di ASEAN. Kita hanya kalah dengan Singapura. Kita lebih baik dari Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Hanoi, dan sebagainya. Dan itu survei dunia, bukan kita yang mengadakan. Di dunia kita nomor 17. Di Asia nomor 8. Maka dengan demikian apa yang terjadi, pemanfaatan teknologi artificial intelligence, kita memplanning dengan konsep dan perencanaan yang matang, itulah yang menyebabkan kemudian ada perubahan. Bahwa Jakarta masih macet, iya. Jakarta masih macet, iya. Tetapi orang melihat bahwa sekarang naik transportasi umum di Jakarta relatif lebih aman, lebih nyaman, maka kemudian saya memutuskan setiap hari Rabu ASN Jakarta wajib menggunakan transportasi publik. Dan itu sekarang disambut oleh swasta. Salah satunya adalah Astra yang akan juga menginstruksikan kepada karyawannya setiap minggu harus sekali naik transportasi publik yang disubsidi oleh Astra sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa saya sampaikan ini?
Kalau Jakarta mau berubah, maka cara pandang, cara berpikirnya betul-betul seperti apa yang menjadi tema pada hari ini. Apa yang sudah dimanfaatkan di Jakarta untuk berkaitan dengan artificial intelligence dan sebagainya. Next. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, Jakarta penduduknya 11 juta, orang keluar masuk 4 juta. Kemudian Jakarta itu mempunyai kontribusi terhadap GDP 17%. Jakarta mempunyai 44 kecamatan, 267 kelurahan. Ketika saya menjabat sebagai gubernur Jakarta pada waktu itu, indeks ranking kota globalnya ranking 74. Alhamdulillah dengan berbagai perbaikan yang dilakukan, kita sekarang menjadi 71. Dan target saya di tahun ini, mudah-mudahan kita sudah di angka 60. 60 lebih lah, tapi di angka 60. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Kalau kemudian apa yang sekarang ini kita rencanakan, kita bangun, bisa terwujudkan. Saudara-saudara sekalian, memang dalam membangun Jakarta saya sebenarnya relatif orang yang tidak terlalu menyampaikan semuanya ke publik. Contohnya, ketika banyak orang menanyakan kepada saya apa yang menjadi prioritas yang harus saya lakukan, saya hanya menjawab sederhana. Saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan atau hal-hal yang belum diselesaikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Dan secara konsisten saya lakukan itu. Misalnya, Jalan Rasuna Said, monorail yang dibangun zaman Pak Sutioso. Lebih dari 21 tahun monorailnya mangkrak. Tidak ada yang menyelesaikan itu. Besok tanggal 21 Juni, saya akan meresmikan Jalan Rasuna Said dengan wajah yang baru dan saya yakin akan kemacetan berkurang banyak. Yang kedua, JIS, Jakarta International Stadium, dibangun oleh Pak Anies. Karena beliau hanya satu periode, pasti beliau tidak bisa menyelesaikan semuanya. Kalau JIS ini kita tidak bangun infrastruktur transportasi yang baik ke sana, maka JIS akan jadi problem. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya menghubungkan JIS dengan Ancol. Sekarang jembatannya sudah selesai dibangun kurang lebih 300 meter. Nanti orang akan nonton sepak bola, nonton konser, nonton musik di JIS. Parkirnya tidak perlu lagi di JIS, bisa parkir di Ancol. Jalan kaki 250-300 meter dan saya yakin akan lebih mudah dan tidak macet. Kemudian juga di bawah JIS, sekarang ini sudah ada stasiun KRL yang akan kami resmikan tanggal 22 Juni besok. Maka inilah yang saya lakukan, bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang ada di JIS. Dan alhamdulillah saya meyakini bahwa JIS akan menjadi landmark baru, wajah baru Jakarta. Sehingga dengan demikian kami juga akan membangun museum olahraga di Danau Cincin dan sebagainya, dan wajah Jakarta terutama Jakarta Utara, supaya tidak semuanya heavy pembangunannya ada di selatan dan di pusat, maka kami lakukan di Jakarta Utara. Mas Anies, Pak Ahok. Problem utama Pak Ahok itu yang menjadi beban beliau adalah Rumah Sakit Sumber Waras. Sudah 14 tahun nggak selesai. Persoalannya adalah persoalan hukum. Alhamdulillah sekarang Rumah Sakit Sumber Waras sudah selesai semuanya, tinggal bangun. Dan ini kalau tidak diselesaikan persoalan hukumnya akan menggantung terus. Maka kami melakukan pendekatan dengan KPK, dengan BPKRI, dengan Kejaksaan. Sekarang sudah selesai, tinggal membangun, dan saya tinggal berdoa mudah-mudahan bagi hasil Jakarta tidak dipotong sehingga saya bisa membangun Rumah Sakit Sumber Waras menjadi rumah sakit internasional yang bisa melayani publik dengan baik. Bang Foke, beliau itu Betawi banget. Yang lain-lain sudah selesai. Beliau hanya meminta kepada saya, kalau berdua manggilnya, Mas, bisa enggak urusan kebetawian ini diselesaikan? Bang Don, ternyata menyangkut manusia itu lebih susah daripada fisik.
Dan alhamdulillah udah 99% selesai, kurang 1%. Tetapi saya pengen 100%. Dan saya yakin pasti akan selesai. Jadi Jakarta akan mempunyai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta akan mempunyai wajah Betawinya yang lebih solid, bersatu, dan mudah-mudahan akan segera diselesaikan. Dan besok tanggal 19 baru pertama kali ada haul habaib dan alim ulama Betawi. Penyelenggaranya adalah DKI Jakarta. Jadi Mbak Uni, saya akan duduk dengan tokoh-tokoh yang dulu mengkritisi, mendemo saya terus-menerus. Enggak apa-apa. Itu adalah bagian bagaimana kita bisa bersatu dengan siapa saja. Dan saya yang senang adalah wajah Jakarta sekarang ini lebih plural, toleransinya lebih tinggi. Enggak pernah ada dulu yang namanya di Sudirman Tamrin ada Christmas Carol kolosal, ada Imlek, ada Waisak, ada penjor, ada ogoh-ogoh. Itulah wajah Jakarta sekarang ini yang begitu colorful, dan setiap saya ketemu orang di mana saja, mereka mengatakan bahwa Jakarta sekarang ini menjadi lebih teduh. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, apa yang sudah diterapkan dengan ambisi Jakarta untuk menjadi top global 20 yang disebut dengan Rise 20. Jakarta di lapangan sekarang ini sudah menerapkan apa yang disebut dengan Intelligent Traffic Control System untuk mengatur transportasinya. Sebenarnya sudah ada beberapa artificial intelligence ataupun robotik ataupun CCTV yang ada, walaupun belum sepenuhnya cukup. Tetapi sudah sangat membantu. Kita udah akan tahu bahwa daerah mana yang kemudian mengalami kemacetan. Kita juga akan tahu dengan cepat sekarang ini JPO mana yang dicoret-coret ataupun dicuri dan sebagainya. Termasuk kalau saudara-saudara lihat di Semanggi yang dulu sederhana aja, lampunya itu begitu dipasang nggak lebih dari seminggu pasti udah mati lagi karena lampunya dicuri. Sekarang karena begitu kuatnya artificial intelligence yang dimiliki oleh Jakarta juga CCTV-nya, bahkan sekarang ini kami sudah mengeluarkan aturan semua gedung 4 tingkat wajib untuk sharing CCTV-nya dengan Jakarta, pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Polda Metro Jaya. Dan ini akan menjadi puluhan ribu CCTV yang terkoneksi secara baik. Itulah yang kami lakukan. Maka dengan demikian program RISE 20 ini menjadi pijakan untuk kita suatu hari menjadi kota top 20 di dunia. Apakah bisa? Saya yakin kalau kemudian secara konsekuen ini dilakukan, saya yakin ini akan bisa. Yang kedua, Jakarta sudah memiliki yang disebut dengan JAKI. JAKI ini adalah super app yang dimiliki oleh DKI Jakarta yang memberikan layanan publik yang digunakan oleh masyarakat di Jakarta. Semua laporan di JAKI bisa. Bahkan JAKI ini sudah kita kerjasamakan dengan daerah-daerah yang ingin belajar, termasuk Ibu Bupati Banyuwangi. Silakan kalau pengen belajar JAKI, karena dengan JAKI ini semuanya bisa kecuali cari jodoh. Dan sekarang ini sudah benar-benar di lapangan diterapkan. Bahkan ketika kemarin ada yang melakukan manipulasi laporan, dengan cepat kita akan bisa tahu itu. PJLP yang melakukan, pasukan Orange. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Jakarta sudah punya itu. Jakarta juga sudah punya yang disebut dengan Jakarta 1. Jakarta 1 itu adalah sistem geospasial terintegrasi yang berbasis prinsip satu data. Sehingga dengan demikian penanganan di lapangan menjadi lebih cepat dan lebih baik. Bahkan untuk digitalisasi pasar yang dipimpin oleh Bu Eli, Bu Atika, sekarang ini semua transaksi di pasar, Jakarta punya 153 pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya. Saya minta semua pasar sekarang ini menggunakan digital untuk transaksinya.
Future leader yang saya hormati, teman-teman sekalian, apa yang saya harapkan dalam pertemuan kali ini? Kenapa saya menyampaikan ini? Problem utama pemimpin, apakah itu menjadi wali kota, bupati, gubernur, itu egonya kegedean. Selalu begitu menjadi pemimpin merasa bisa apa saja. Selalu merasa bahwa dia yang paling bisa menjalankan. Kalau nggak ada dia, maka kota itu ataupun provinsi itu tidak akan maju. Saya berbeda. Yang saya bangun adalah sistem teknokrasi. Maka saya melihat perubahan yang paling mendasar di Balai Kota, Bang Don, Mas Bambang, dari hal kecil. Culture. Dulu yang namanya rapat, Mbak Uni, nggak pernah on time. Sejak saya jadi gubernur, yang nggak datang, nggak on time, pasti akan gelisah sepanjang minggu itu. Karena saya secara prinsip merubah betul bahwa janji di Jakarta, janji dengan gubernurnya, janji dengan rapat yang dihadiri saya, nggak pernah meleset lebih dari 5 menit. Karena itulah yang kemudian membuat orang menjadi trust. Maka apa yang saya lakukan dalam membangun Jakarta? Kepercayaan itu yang utama. Bagaimana kepercayaan itu bisa dikapitalisasi menjadi hal sesuatu yang operasional? Contoh, sekarang ini Jakarta hampir membangun sebagian besar tidak menggunakan APBD. Contoh, Taman Bendera Pusaka yang sudah jadi 100% tidak menggunakan APBD. Bundaran HI yang di bawah yang sedang kita bangun, kita hubungkan antara Grand Hyatt, kemudian Pullman, Mandarin, Kempinski di bawah, kemudian masuk ke MRT, 100% tidak menggunakan APBD. Taman Semanggi, saudara-saudara sekalian, wajah Semanggi nanti pasti akan berubah. Sekarang sudah dimulai. Namanya tetap menjadi Taman Semanggi Bay. Baynya inilah yang membayari 132 miliar tidak menggunakan APBD. Maka itulah cara saya dan teman-teman Balai Kota untuk membangun trust, kepercayaan. Sehingga dengan kepercayaan itulah kita bisa melakukan, memperbaiki, membangun Jakarta menjadi lebih baik. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Jakarta ke depan? Bagaimana wajah Jakarta ini bisa menjadi lebih dipercaya? Beberapa hari yang lalu saya ke Singapura. Sebagai gubernur, saya juga merangkap sebagai sales, menawarkan Jakarta. Karena dengan East West MRT yang sudah selesai, dengan North East Utara Selatan yang sudah selesai. Bagaimana dengan Timur Barat? Nggak mungkin hanya menggunakan APBD-nya Jakarta maupun dari pemerintah pusat, nggak mungkin. Nggak mungkin juga bergantung pada JICA. Maka ada fase-fase tertentu yang kita tawarkan. Termasuk penyelesaian dari Lebak Bulus sampai dengan Kota Tua, yang sekarang ini praktis tinggal nunggu waktu dan praktis selesai. Maka saya memulai menawarkan kepada para pengembang, apakah itu Alam Sutra, BSD dan sebagainya, mau nggak dihubungkan dari mereka ke Lebak Bulus? Kalau mau, duduk. Dan alhamdulillah mereka mau. Mereka nanti yang akan menyiapkan lokasi stasiunnya dan sebagainya. Kita yang menyiapkan kereta api dan juga relnya. Cara kerjasama seperti ini memudahkan Jakarta untuk membangun dan memperbaiki infrastrukturnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terakhir dari saya termasuk yang percaya bahwa saudara-saudara anak-anak muda Jakarta ataupun dari manapun yang sekarang ini ada di ruangan ini, salah satu yang diperlukan oleh bangsa ini ke depan adalah talenta-talenta
yang tahu permasalahan bangsanya. Karena banyak sekali para talent, dia tidak mengetahui persoalannya, tetapi dia ingin bangsanya tahu tentang persoalan dia. Yang diutamakan sekarang ini adalah talenta-talenta yang betul-betul mengetahui tentang persoalan bangsanya. Kalau dia tahu persoalan itu, dia bisa melakukan inovasi, dia bisa terkoneksi dengan global connectivity, pasti inilah yang akan secara langsung akan berpengaruh besar untuk kemajuan bangsa ini. Dan saya meyakini saudara-saudara adalah bagian dari itu. Selama jangan berpikir bahwa hanya diri sendiri yang bisa. Kalau orang lain nggak bisa. Maka membangun sistem, membangun fondasi terhadap itu, termasuk Jakarta, bagi saya itu adalah hal yang utama. Maka dengan demikian sekali lagi, saya terima kasih mendapatkan kehormatan diundang oleh IDN untuk berbicara di forum ini. Dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Mbak Uni, Pak William, Pak Winston, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.